Assalamualaikum teman-teman yang jomblo, terutama yang beragama Islam. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 alasan. 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 alasan, diantaranya adalah karena hartanya, kemudian juga karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena bagus agamanya. Itu adalah realita yang kita temui di masyarakat ya. Ada wanita yang dinikahi karena dia itu punya harta yang banyak. Makanya biasanya ada fenomena artis yang mungkin wanita sudah tua tetapi masih banyak brondong-brondong yang nguber-nguber dia, yang mau sama dia. Padahal mungkin si artisnya ini sudah tua, ya karena dia punya harta yang banyak. Kemudian juga karena keturunannya. Ada orang itu yang mau menikah sama seorang wanita karena pertimbangan dia anak pejabat, dia anak DPR RI misalkan. Dan ada juga yang dinikahi karena dia cantik. Kalau ini sudah banyak sekali ya kita lihat di masyarakat, cari yang cantik. Dan yang terakhir karena agamanya bagus. Itu realita yang terjadi, yang biasa terjadi. Tetapi apa yang disarankan oleh Rasulullah? Yang disarankan oleh Rasulullah adalah fathur bidzatiddin taribat siyadak. Carilah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Ya teman-teman, mungkin bagi yang jomblo ya, itu biasanya karena belum pernah mengarungi kehidupan rumah tangga, itu mesti berhayalnya bahwa dengan menikahi wanita yang cantik dia akan bahagia, dengan menikahi wanita yang dari keturunan orang yang berada, keturunan pejabat, dia akan bahagia, dengan menikahi orang yang banyak hartanya dia akan bahagia. Tapi teman-teman, bagi yang sudah mengarungi kehidupan rumah tangga pasti tahu bahwa faktor-faktor tadi yang sifatnya adalah materi tadi, untuk kebahagiaan pengaruhnya sangat sedikit. Yang lebih baik, yang lebih berpengaruh itu adalah kebaikan agama seorang wanita. Tentu saja laki-laki juga ya, kita nggak menuntut supaya wanita saja yang baik agamanya, tetapi laki-laki juga, laki-laki dan wanita dua-duanya baik agamanya, insya Allah nanti rumah tangganya juga akan menjadi lebih langgeng lagi. Karena kalau kita lihat ya, karena saya juga pernah kan di pengadilan agama, itu banyak orang yang cerai itu ya cantik, ya kaya, ya ganteng. Mungkin dulu waktu mau menikah, dalam benaknya, dalam hayalannya, dalam asumsinya bahwa menikah dengan orang ganteng, menikah dengan orang cantik, menikah dengan orang yang kaya raya akan membuatnya langgeng. Ternyata berakhirnya di pengadilan agama. Bukan berarti saya mengatakan bahwa nggak boleh nikah dengan orang yang cantik, orang yang banyak hartanya, anak pejabat. Bukan seperti itu. Karena dalam hadis tersebut juga nggak ada larangan menikah dengan orang yang kaya, orang yang banyak harta, orang yang cantik. Tetapi kita disuruh melihat satu pertimbangan yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu pertimbangan agama. Boleh nikah sama orang yang cantik? Boleh, asalkan agamanya baik. Bolehkah nikah sama orang yang anak pejabat? Boleh, asalkan agamanya baik. Bolehkah nikah dengan wanita yang banyak harta? Boleh, asalkan agamanya baik. Jadi pertimbangan agama ini sesuatu yang nggak bisa dihilangkan ya, nggak bisa dieliminasi. Bolehkah nikah sama orang yang cantik, anak pejabat, dan dia juga banyak hartanya? Boleh, asalkan dia baik agamanya. Nah, tapi kan kita belum tentu mendapatkan wanita seperti itu. Makanya kalau kriteria lain itu udah nggak ada, dia nggak cantik, dia bukan anak pejabat, dan dia juga nggak punya banyak harta, satu perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Dia harus baik agamanya. Kalau misalkan sudah nggak ada lagi ya, satu ini harus tetap ada. Jadi faktor atau perkara satu ini, baik agamanya, itu harus ada.
Kalau ada tambahan-tambahan dari kriteria lain tadi, itu berarti bonus. Atau dibalik sekarang, seorang yang cantik, punya harta dan anak pejabat juga, tetapi agamanya buruk, ya siap-siap saja nanti engkau akan mungkin menyesal di kemudian hari, bahwa ternyata untuk menjaga rumah tangga dalam jangka waktu yang sangat lama tidak terlalu berpengaruh faktor-faktor yang sifatnya materi tadi. Wassalamualaikum.